Pilatus itu seteru atau sekutu Allah. Ya, seteru atau sekutu. Seteru itu musuh, sekutu itu kawan. Nah, itu kan bahasa lain dari seteru. Seteru itu musuh. Pilatus itu musuhnya Allah atau sekutu. Sekutu itu ya sekutu dengan Allah ya. Bapak Ibu Saudara, Pontius Pilatus ya, kita tahu ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ini saya ditanya tentang hal seperti ini ya. Pak Dede, Pilatus itu seteru atau sekutu Allah ya? Jawabannya sekutu Allah. Loh kok bisa Pak? Ya. Munculnya Pontius Pilatus itu pada saat Yesus diadili ya. Silahkan bisa dibaca di kitab Lukas, bisa dibaca di kitab Yohanes pasal-pasal 19 gitu ya. Ya. Jadi setelah diputuskan bahwa Yesus dihukum mati oleh mahkamah ya. Mahkamah Yahudi ya. Di dalam Lukas pasal 23 lah, disitulah ya. Ya, diputuskan dihukum mati, lalu dia harus secara legal ya harus diputuskan oleh pimpinan ya, wali negeri dan itunya yaitu Pontius Pilatus. Lalu pertanyaannya, Pontius Pilatus ini sebenarnya seteru atau musuhnya Allah atau sekutunya Allah? Jawabannya sekutu. Pilatus tidak mendapatkan kesalahan pada diri Yesus yang layak dihukum mati ya. Ada ayat-ayat tentang hal itu. Aku tidak menemukan kesalahan ya. Terus dipaksa terus sama orang-orang Yahudi ya, oleh mahkamah agama yaitu Imam Kayafas ya. Lalu bukti bahwa Pilatus adalah sekutunya Allah di mana? Setidaknya dua hal. Satu, istrinya dikasih mimpi. Ya, istrinya ngomong ke Pilatus ya toh, papi ya, ini biar mudah dipahami. Papi, kamu jangan ganggu itu orang benar. Semalam aku mimpi sengsara atau apa ya? Saya mimpi yang tidak baik ya tadi malam begitu ya. Seseorang yang didatangin dalam mimpi oleh malaikat tentu saja itu pasti punya hal yang baik hubungannya dengan Allah ya. Yusuf, bapaknya Yesus, ya, itu didatengin lewat mimpi. Sedangkan Maria, ibunya Yesus, didatengin malaikat betul-betul datang, bukan lewat mimpi. Betul-betul datang. Karena bapaknya Yesus kemungkinan juga imannya tidak sama dengan Maria ya. Kalau Maria itu kan nanti beriman pada Yesus akhirnya, sedangkan Yusuf kemungkinan besar tidak ya. Makanya Yusuf cuma lewat mimpi. Demikian pula istrinya Pilatus ya. Ada ayat yang mengatakan aku dalam mimpi semalam aku gelisah, seperti itu ya. Itu ciri pertama, bahwa istrinya Pilatus didatengin malaikat lewat mimpi. Bukti kedua adalah bahwa oleh karena Pilatus inilah maka kita hari ini boleh memanggil Yesus. Andaikan Pilatus tidak menulis di dalam Yohanes 19 ayat 20 ya, ayat 20, apa yang tertulis tetap apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi Pilatus sendiri yang nulis. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Seperti itu ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Andaikan Pilatus tidak menulis itu, maka orang seluruh dunia akan menyebut Yesus dengan sebutan Yesua. Ya. Waktu itu tulisan Pilatus ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin, sehingga beda-beda.
Yesus bisa disebut Yesua, bisa disebut Yesus, bisa disebut Yesus, ya. Ya, dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Ke bahasa Indonesia jadilah Yesus, ke bahasa Cina jadilah Yesu, ke bahasa Arab jadilah Isa, boleh. Ya. Jadi itu bukti bahwa Pilatus ini sebenarnya sekutu Allah. Ya. Bukti ketiga, adanya perintah baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, padahal Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit Yesus. Disuruh baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesusnya masih di bumi. Bangkit 40 hari menampakkan diri di dalam Kisah 1 ayat 3. Artinya Yesus masih ada di bumi. Siapa yang dibaptis dengan baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus setelah Yesus bangkit? Ingat ya, setelah Yesus bangkit siapa? Salah satunya pasti Pilatus. Kemudian orang yang menikam Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 7. Kemudian istrinya Pilatus pasti juga tobat akhirnya. Istrinya Pilatus, kemudian kemungkinan juga Herodes, karena Herodes ini juga sangat tertarik dengan Yesus. Dia sudah sering dengar cerita tentang Yesus, dia sangat tertarik. Ya, makanya ada perintah baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam Matius 28 ayat 19. Itu dipakai untuk membaptis orang-orang seperti Pilatus, istrinya Pilatus, kemungkinan besar juga Herodes, kemungkinan terus serdadu centurion yang nombak atau menikam lambung Yesus. Seperti itu. Jadi dengan bukti itu maka Pilatus sebenarnya adalah sekutu Allah, bukan seteru. Pilatus dipakai oleh Allah, ya. Yang sangat krusial adalah menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, dalam 3 bahasa yang dikomplain oleh Yahudi. Kenapa? Karena kalau disingkat YHWH, ya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi itu kalau disingkat jadilah YHWH, ya, makanya ditolak, ya. Sedangkan orang Yahudi kan meyakini bahwa YHWH itu Tuhannya, ya, seperti itu, ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, atas pertanyaan Pilatus ini sebenarnya seteru apa sekutu Allah? Jawabannya sekutu Allah. Banyak orang tidak tahu tentang hal ini, banyak orang tidak paham membaca tanda. Ya. Tanda-tanda itu bisa diketahui, orang-orang yang percaya akan paham dengan yang namanya tanda-tanda. Ya, seperti itu, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, iya ya, istrinya Pilatus dapat mimpi. Iya. Tidak mungkin malaikat mendatengin seseorang kalau seseorang itu tidak dipandang sebagai orang yang khusus. Ya, memang belum percaya waktu itu. Tapi nanti dia percaya. Ya. Terus Pilatus itu, ya, terus orang yang menombak atau menikam Yesus itu kan sungguh dia ini anak Allah, ya. Kapan dia dibaptisnya? Ya, sedangkan orang yang di sebelah Yesus, ya, lalu hanya berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau nanti datang sebagai raja. Yesus berkata, hari ini juga engkau ke Firdaus. Nah, yang orang yang nikam Yesus, yang nombak Yesus, yang juga berkata, sungguh dia ini anak Allah. Kapan dia selamatnya? Kan masih hidup. Sedangkan orang yang penjahat yang disalibkan langsung mati, nggak mungkin dibaptis. Jadi orang yang nombak atau yang menikam Yesus, kapan dibaptisnya? Ya dibaptisnya pada era Yesus menampakkan diri 40 hari itu. Gitu. Nah, nanti setelah Yesus naik ke surga, maka baptisan sudah dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi, ya. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus cuman 1 kali itu perintahnya, sementara baptisan dalam nama Yesus Kristus
ada 2 kali, dalam nama Tuhan Yesus ada 2 kali yang dicatat oleh Alkitab. Ya, seperti itu ya. Jadi itulah konteks waktu ya Bapak Ibu Saudara. Banyak yang orang tidak paham ya, juga tidak paham tentang konteks waktu. Jadi baptisan Matius 28:19 ini memang disediakan khusus untuk Pilatus, istrinya Pilatus, ya, serdadu atau centurion yang menikam lambung Yesus. Itu kemungkinan juga untuk Herodes. Ya, dan beberapa orang lagi ya, yang terjadinya adalah ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, paham di atas rata-rata ya. Segera dibaptis yang benar Alkitabiah, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan mau kalah sama Pilatus, jangan mau kalah sama centurion atau serdadu yang menombak lambung Yesus ya. Ketika Roh Kudus bekerja dan mengatakan sungguh Yesus ini adalah satu-satunya Tuhan dan Allah, segera direspon. Ya, Allah mau, Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menjadi masalah justru Anda yang menolak untuk selamat ya. Gusti Allah itu sudah berinisiatif yang menghendaki semua orang selamat. Selamat dalam Kristus tentu saja ya. Tetapi banyak orang yang justru menolak karena ingin tetap mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.